Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika. Adik-adik sekalian, kita sudah sampai di akhir ya buku ini, yaitu latihan ulangan akhir tahun ya. Tepatnya kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal yang bagian C ya di halaman 183. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya yaitu yang bagian A dan juga B bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4. Dan tentunya sebelum kita belajar dan mengerjakan soal, jangan lupa untuk selalu berdoa ya agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1 ya. Sebuah taman memiliki dua lampu hias yang menyala bergantian ya. Jadi di suatu taman ada dua lampu hias yang nyalanya gantian ya. Lampu kuning menyala setiap 5 detik dan lampu hijau menyala setiap 6 detik ya. Jadi dua lampu tersebut warnanya kuning dan hijau ya. Yang kuning setiap 5 detik menyala, yang hijau setiap 6 detik menyala. Kedua lampu menyala bersamaan pukul 21.30 untuk yang ketiga kalinya ya. Jadi dua lampu itu menyala bersamaan untuk yang ketiga kalinya itu pada pukul 21.30. Nah, pertanyaannya pada pukul berapa kedua lampu tersebut menyala untuk yang pertama kalinya? Nah, untuk soal seperti ini ya adik-adik sekalian ya, ini adalah soal KPK atau kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi kalau ada kata bersama-sama atau bersamaan itu adalah soal KPK. Lah, langkah-langkah yang perlu dilakukan apa? Yang pertama kita cari KPK 5 dan 6 ya. Nanti kalau sudah ketemu KPK dari 5 dan 6, lah itu berarti nanti ketemu setiap berapa detik lampu tersebut menyala bersama-sama. Lah setelah ketemu ya KPK-nya, kemudian nanti kita hitung mundur ya berarti ya. Ya, kita hitung mundur karena di sini lampu menyala untuk yang ketiga kali secara bersamaan 21.30, maka untuk yang pertama kalinya lah nanti kita hitung terlebih dahulu. Oke adik-adik sekalian ya. Untuk yang soal nomor 1 di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi kita cari KPK dari 5 dan 6 ya. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya. Kita cari kelipatan 5 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Nah, kelipatan persekutuan ya. Berarti yang kelipatan yang sama ada di 5 dan 6. Yang terkecil kita lihat di sini 30 ya. Karena sebelum 30 tidak ada yang bersekutu atau yang sama ya. Jadi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 6 itu adalah 30. Oke. Kita sudah menemukan 30. Nah, berarti ini setiap 30 detik kedua lampu tersebut menyala bersama-sama. Oke. Selanjutnya setelah ketemu KPK-nya, maka kedua lampu menyala pertama kali. Nah, menyala pertama kali berarti 60 detik yang lalu ya. Jadi 60 detik sebelum pukul 21.30. Nah, 60 detik sebelum pukul 21.30 itu berapa? 60 detik kalau kita jadikan menit berarti 1 menit. Nah, maka kedua lampu tersebut menyala secara bersamaan pertama kalinya pada pukul 21 lebih 29 ya. Jadi untuk yang ketiga kalinya tadi pukul 21 lebih 30. Kalau yang pertama kali berarti dikurangi dengan 1 menit atau 60 detik yaitu pukul 21.29. Itu untuk soal nomor 1 adik-adik sekalian ya. Jadi dihitung mundur ya. 30 kali 2 ya 60. Lanjut sekarang kita ke soal nomor 2. Ibu membeli 30 kue bolu dan 42 risol ya. Jadi ibu membeli 30 kue bolu dan 42 risol. Ibu akan membagikan kue-kue tersebut kepada tetangganya masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak tetangga ibu yang mendapatkan kue? Nah ini ya, paling banyak tetangga ibu yang mendapatkan kue, berarti ini nanti kita cari FPB ya, faktor persekutuan terbesar dari
30 dan 42. Nah, nanti kalau sudah ketemu berarti paling banyak jumlah tetangga yang mendapatkan kue bolu dan risol itu. Nah, itulah jawabannya ya dari FPB 30 dan 42. Oke. Untuk yang nomor 2 di sini udah saya tuliskan, berarti kita cari dulu ya faktor dari 30 dan 42. Faktor dari 30 dan 42 ya. Faktor dari 30 itu ada 1 ya, 1 kali 30 ya, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Jadi faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Kemudian faktor dari 42 ya, sama ada 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 dan 42. Faktor persekutuan terbesar berarti yang bersekutu ya, ini 1, 2, 3, 6. Nah, ini yang terbesar berarti adalah 6 ya. Jadi FPB dari 30 dan 42 adalah 6 ya. Adik-adik semua selain pakai ini juga bisa gunakan pohon faktor atau teknik Sengkedan ya. Bisa digunakan cara itu boleh ya, bebas menggunakan cara yang mana, yang penting bisa mencari FPB. Ini sudah ketemu ya, FPB-nya 6. Nah, maka banyak tetangga yang mendapatkan kue ada 6 orang ya. Jadi ini untuk nomor 6 jawabannya untuk nomor 2 jawabannya banyak tetangga yang mendapatkan kue ada 6 orang ya, mendapatkan sama banyak. Itu untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Edo berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini ya. Kata kuncinya berarti persegi panjang dulu ya. Lapangan tersebut berukuran panjangnya 22 meter. Nah, panjang dari persegi panjang tadi 22 meter. Edo mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali dengan jarak yang ditembus jauh 228 meter lah ini. Kita nanti bisa mencari keliling lapangan dengan cara apa? 228 dibagi dengan 3 karena jarak tempuhnya 228 itu sebanyak 3 kali. Maka kalau mencari satu putaran atau keliling dari lapangan tersebut tinggal kita bagi 3 ya. Pertanyaannya berapa meter ukuran lebar lapangan tersebut? Nah, ini berarti kita cari keliling, setelah itu baru kita bisa mencari lebar dari lapangan tersebut. Oke adik-adik sekalian, nah ini. Jadi jarak yang ditempuh tadi 228 meter itu 3 kali keliling lapangan karena berkeliling sebanyak 3 kali. Nah, berarti 228 sama dengan 3 kali keliling lapangan. Maka keliling lapangan berarti 228 dibagi 3 hasilnya 76 ya. Jadi keliling lapangannya itu 76 meter. Nah, selanjutnya keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Nah, kelilingnya tadi berapa? 76. Berarti 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 76. 2 kali panjang tambah lebar ya. Berarti panjang ditambah lebar, ini 2-nya kita pindah ruas ke kanan ya. Berarti dari kali jadi bagi ya. 76 dibagi 2 itu sama dengan panjang ditambah lebar. Ini kita pindah ruas ya. Jadi panjang tambah lebar sama dengan 76 bagi 2. 76 bagi 2 hasilnya 38. Sedangkan panjangnya sendiri tadi sudah diketahui yaitu 22. 22 ditambah lebar sama dengan 38. Maka lebarnya sama dengan 38 dikurang ya. Ini pindah ruas ke kanan jadi dikurangi 22. 38 kurang 22 hasilnya 16 ya. Jadi lebar lapangan tersebut adalah 16 meter. Itu untuk soal nomor 3 ya adik-adik sekalian ya, jawabannya yaitu 16 meter. Lanjut kita ke soal nomor 4. Sebuah lahan berbentuk persegi mempunyai panjang sisi 24 meter. Di lahan tersebut terdapat sebuah kolam hias berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang alas 6 meter dan tinggi segitiga 4 meter. Berapa meter persegi luas lahan di luar kolam? Nah ini jadi ada lahan ya, bentuknya itu persegi, panjang sisinya 24 meter. Nah ini nanti berarti dicari luas dulu ya, luas lahan tersebut ya. Berarti 24 kali 24. Nah, setelah itu untuk mencari luas lahan di luar kolam berarti nanti kita cari luas lahan keseluruhan dikurangi dengan luas kolam ya. Luas kolam karena kolamnya berbentuk segitiga, nanti rumusnya berarti setengah kalikan alas kali tinggi ya, dimana alasnya 6 meter, tingginya 4 meter. Oke, kita lihat untuk nomor 4 caranya seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Jadi luas
lahan di luar kolam itu berarti luas lahan tadi keseluruhan dikurangi dengan luas kolam. Nah, lahannya bentuk persegi dengan panjang sisinya 24, maka luasnya sisi kali sisi, berarti 24 kali 24. Nah, dikurangi dengan luas kolam. Kolamnya berbentuk segitiga. Rumusnya berarti setengah kalikan alas kali tinggi. Ini dikurangi setengah dikalikan alasnya 6, tingginya 4 ya. 24 kali 24 hasilnya 576 dikurangi ini. Ini kita bisa coret bagi 2, 1, 6 dibagi 2 dapatnya 3. 1 kali 3, 3, 3 kali 4, 12 ya. 576 dikurangi 12 hasilnya 564 meter persegi. Jadi luas lahan di luar kolam itu adalah 564 meter persegi. Itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 5. Berikut adalah data berat badan ya dalam satuan kilogram dari 30 siswa SD Harapan. Nah, ini kita lihat datanya seperti ini. Nah, ini nanti kita urutkan terlebih dahulu ya Adik sekalian, karena kita diminta untuk membuat diagram batang. Kita urutkan dari berat badan yang paling kecil yaitu 34. Kemudian yang paling besar adalah 44 ya. Nanti kita kelompokkan. Ya, yang 34 ada berapa siswa, 35 ada berapa siswa, sampai terakhir 44 ada berapa siswa. Sudah kita kelompokkan, kita buat ya diagram batangnya, yaitu kita tentukan sumbu X dan sumbu Y atau sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Jangan lupa dituliskan judul dari diagram ya. Ini udah saya buat seperti ini ya. Jadi kita buat judulnya yaitu data berat badan siswa SD Harapan ya. Sumbu X atau sumbu mendatarnya ini berat siswa dalam satuan kilogram, dan sumbu Y-nya ini banyak siswa ya. Oke. Untuk yang beratnya 34 ini ada 3 siswa. Beratnya 35 ada 1 siswa. Beratnya 36 ada 4 siswa. Beratnya 37 ada 2 siswa. Beratnya 38 ada 4 siswa. Berat 39 ada 2 siswa. Berat 40 ada 4 siswa. Berat 41 ada 2 siswa. Berat 42 dan 43 ini ada 3 siswa. Dan berat 44 ada 2 siswa ya, seperti ini ya. Jadi untuk sumbu X-nya atau mendatarnya itu berat siswa dalam satuan kilogram, karena di sini tidak ada kilogramnya. Kemudian ini banyak siswa ya. Jadi untuk menggambarnya atau membuatnya jangan lupa ya, ini skalanya atau jarak antar angka itu dibuat sama biar hasilnya sesuai dan bagus. Itu adik-adik sekalian ya penjelasan untuk soal nomor 1 sampai dengan 5 bagian C ya. Jadi untuk buku ISPS Matematika kelas 4 ini sudah kita bahas semua. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan untuk SPS Matematika kelas 5 ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya dari halaman 1 sampai terakhir bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.